Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Kominfo TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dalam sebuah hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi lamudghatan, idza saluhat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al-qalbu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging, yang apabila gumpalan daging itu baik, maka akan baik pula tubuh tersebut, dan jika gumpalan itu rusak, maka akan rusak pula tubuh tersebut. Tidaklah gumpalan itu melainkan adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut yang kita bacakan, ulama berkesimpulan bahwasanya salahul jasad yatawaqqafu ala salahul qalbi, li'annahu ahammu udwin fi jismi insan. Bahwa baiknya anggota tubuh ini tergantung kepada baiknya hati itu. Kenapa? Karena hati itu adalah merupakan anggota utama daripada anggota tubuh ini, dan dia merupakan raja daripada semua anggota tubuh ini. Baiknya tangan, baiknya kaki, baiknya pikiran, baiknya otak, baiknya telinga dan sebagainya tergantung kepada baiknya hati. Jika hatinya itu baik, maka tentu akan terlahir daripada tubuhnya kebaikan-kebaikan. Namun jika hatinya rusak, maka akan rusak pula lah akan semua perbuatannya itu. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Mulqin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa agar kita itu mendapatkan hati yang selamat, hati yang baik, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 5 cara untuk kita lakukan supaya kita Allah berikan hati yang baik tersebut. Yang pertama adalah qiraatul Quran bid-tadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Orang yang suka membaca Al-Quran, hatinya akan lembut, hatinya akan baik, hatinya akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya akan terlahirlah kebaikan-kebaikan daripada dirinya. Yang kedua adalah khala'ul batan. Agar hati kita lembut, maka caranya adalah jangan terlalu kenyang makan. Kenapa? Karena bila terlalu kenyang makan akan membuat hati kita menjadi keras, dan bahkan ketika terlalu kenyang makan itu, maka akan membuat otak menjadi kurang cerdas, sehingga timbul kelakuan ingin tidur dan banyak mengantuk. Maka Nabi SAW, beliau ketika makan itu dibagi perutnya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga untuk pernapasan. Cara yang ketiga adalah agar hati kita ini lembut, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu banyak kita bangun malam bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika kita sholat tahajud bangun di tengah malam, ini melatih kita untuk ikhlas. Tidak ada yang kita sombongkan, tidak ada perlu kita untuk nilai kepada mereka. Kita ingin ketika tahajud itu yang ada hanya kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini melembutkan hati dan akan melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang keempat adalah at-tadarru' fis sahar, yaitu kita minta ampun kepada Allah di tengah malam yang gelap gulita itu. Kita mengaku banyak dosa, mengaku banyak maksiat, mengaku banyak kesalahan, maka Allah suka kepada hamba yang bangun tengah malam ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan kepadanya hati yang lembut. Yang terakhir adalah yaitu dengan banyak berteman kepada orang-orang soleh, ataupun juga hudur majalisil ilm. Kita datang ke majelis taklim, kita dengarkan pengajian, kita ikut dzikiran, kita berteman orang-orang soleh, maka tentunya ketika orang soleh itu kita temani, kita dekati, kesalahan itu pun akan datang kepada kita, kebaikan itu pun juga akan datang kepada kita,
Dan inilah manfaatnya ketika kita datang ke orang soleh, ke majelis ilmu, akan membuat hati kita lembut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah telah berikan kepada kita hati yang lembut, hati yang dekat kepada Allah, hati yang selalu berbuat kebaikan, hati yang selalu menelurkan kepada hal positif. Dan inilah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini selalu dekat kepada Engkau, ibadah kepada Engkau, zikir kepada Engkau, agar kami semua selamat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum jami'an wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.